Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pencinta Al-Quran dimanapun antum berada, mari kembali kita belajar memahami Al-Quran dengan cara menerjemahkan suku katanya, kemudian kita gabung menjadi kalimat yang sempurna, kemudian kita tadabburi dan berusaha untuk mengamalkannya, insya Allah dengan cara yang kita usahakan ini mudah-mudahan kita mendapat ridhonya Allah dan juga kita bisa memahamkan diri kita terhadap agama yang mulia ini. Kali ini kita akan menerjemahkan surat Al-Hujurat ayat ke 13 ya. Ya ayyuhalladzina, ini surat ke-13. Ya, terusannya pertemuan yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, gitu ya. Inna, sesungguhnya kami khalaqnakum, menciptakan kalian, ya, kami telah menciptakan kalian min, dari zakarin, ya, laki-laki, wa unsa, dan juga perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uban, ya, syu'uban kalau belum tahu bisa diklik. Syu'uban yaitu bangsa-bangsa. Wa qabailah, wa qabailah ya suku, ya, bangsa. Qabail itu kabilah, ya, suku-suku. Lita'arafu, ya, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal, gitu ya. Inna, sesungguhnya akramakum, yang paling mulia di antara kalian, gitu ya. Kalau belum tahu diklik saja. Paling mulia di antara kamu, ya, indallah, di sisi Allah, atqakum, orang yang paling bertakwa, ya. Kalau kalian yang paling bertakwa, atqakum, ya, paling bertakwa di antara kamu, gitu ya. Kalau sudah kita kuasai kosa katanya, maka kita gabung menjadi sebuah kalimat, gitu ya. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki, wa unsa, dan perempuan, dan kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian mengetahui, atau agar kalian saling mengenal, saling mengetahui. Inna, sesungguhnya akramakum, yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, itu secara bahasa. Kalau kita mau innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, khabirun itu maha teliti, ya, khabir, ya, kawan. Kalau alimun itu mengetahui, kalau khabirun itu maha melihat, ya. Artinya sama-sama. Alim itu mengetahui tentang ilmu, khabir bisa di sini diartikan melihat, tapi biasanya di terjemahan itu bisa diartikan maha teliti. Mari kita lihat terjemahan yang sebenarnya. Nah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.
Sungguh Allah maha mengetahui dan maha teliti. Itu ya terjemahan aslinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari sedikit kita mentadaburi secara zahir ayatnya saja. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dari dua jenis, laki-laki dan perempuan. Itu intinya. Ya, hakikatnya itu manusia itu hanya dua jenis, laki-laki dan perempuan. Adapun nanti ada wujudnya itu banci, itu hakikatnya itu bisa kita masukkan apakah dia memang laki-laki, perempuan itu bisa kita teliti dari kelaminnya, yaitu biasanya seperti itu. Kemudian kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal, ya. Jadi Allah itu membuat manusia atau menciptakan manusia itu ya sengaja dibuat berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya. Tidak seluruh dunia itu manusia itu cirinya sama, tapi berbeda-beda. Umpamanya bangsa Arab, yaitu mempunyai ciri khas tersendiri, ya. Jadi kalau kita lihat sepintas itu, oh ini dari golongan Arab, ya tuh. Ciri-cirinya hidungnya mancung, kulitnya enggak terlalu putih juga enggak terlalu hitam, maunya gitu ya. Demikian juga orang suku Cina, umpamanya Chinese, itu bisa kita lihat, oh ini matanya sipit, ya, ini kulitnya putih dan seterusnya. Oh ini berarti orang dari Cina. Ya. Demikian juga orang Belanda, orang Jerman itu masing-masing punya ya kekhususan, ya. Maksud ayat ini supaya kita mengetahui tanpa kita menanyakan secara detail sepintas, oh ini orang dari umpamanya dari Cina, dari Nigeria, itu ada khas tersendiri, gitu ya ayat ini maksudnya. Nah kemudian diteruskan dengan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi suku-suku tadi tidak mempunyai keutamaan di sisi Allah secara khusus, ya. Walaupun orang Arab itu juga bukan berarti mentang-mentang orang Arab terus dia orang yang bertakwa atau mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah, tidak. Tapi menurut ayat ini, ketakwaan, kemuliaan kalian di sisi Allah itu siapa di antara kalian yang bertakwa, ya. Walaupun kita ini bukan orang Arab, ya, tidak mengetahui atau bukan golongan orang Quraisy umpamanya, kita ini mempunyai kesempatan atau mempunyai kedudukan yang sama di sisi Allah, ya, yaitu siapa di antara kita yang bertakwa, itulah kita yang mendapat kedudukan kemuliaan di sisi Allah. Sebaliknya walaupun orang Arab atau bahkan nasabnya nyambung ke Nabi sekalipun, ya, kalau mereka memang tidak bertakwa, maka kalah derajat ketakwaannya, kemuliaannya di sisi Allah dengan kita orang yang bukan nasabnya nggak nyambung dengan Rasulullah, gitu ya. Jadi nasab semua keturunan dan semuanya itu tidak membuat serta-merta menjadi mulia di sisi Allah, itu ayat ini. Tapi kemuliaan manusia di sisi Allah adalah siapa dia yang bertakwa kepada Allah, ya. Apa takwa itu? Secara bahasa yang menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya, gitu. Nah, untuk bertakwa tentu ada jalur-jalurnya. Dia harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah, mengikuti ya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, berpegang pada Al-Qur'an, berpegang pada sunnah atau hadis Rasulullah. Nah, itu menjadi ciri orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau orang bertakwa yang dipegang bukan Al-Qur'an, pemahamannya bukan Al-Qur'an, bukan hadis, walaupun dia kelihatannya alim, berbicara seperti orang yang paham, tetapi hakikat daripada ketakwaan itu tidak sampai, karena Allah telah menurunkan dua petunjuk, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Itu ya. Baik, langsung kita masuk ke ayat yang ke-14. Qolatil a'rabu, qolat berkata,
ya. A'rabu itu orang Arab, biasanya Arab Badui atau Arab dusun, ya bisa di kan tadi A'rabi itu biasanya diterjemahkan dengan orang Arab dusun, ya orang Arab Badui, ya. Amanna, dia mengatakan kami beriman. Kul, kemudian katakanlah wahai Muhammad gitu. Kul Muhammad kepada mereka yang aku beriman itu, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin, akan tetapi, kulu, katakanlah aslamna, kamu baru menjadi orang Islam, atau kami ini orang Islam. Walama, dan ya, walama itu maksudnya dan belum gitu ya. Yadkhulul iman, karena belum masuk ya, yudkhulul iman fi qulubikum, fi pada qulubikum, hati kalian. Ya. Wa in tuti'ullah, dan jika kamu mentaati Allah, ya, wa rasulahu, dan rasulnya, la, tidak, ya, yatlikum, ya, tidak, mana tadi, la, ya litkum, ya litkum artinya tidak akan dikurangi, atau Allah tidak ada akan mengurangi kalian, min a'malikum say'an, ya, dari amalan kalian sedikit pun, gitu ya, maksudnya pahala amalan kalian tidak akan dikurangi sedikit pun oleh Allah jika kamu mentaati Allah dan Rasulnya tadi. Innallaha, sesungguhnya Allah, Ghafurun, maha pengampun, Rahimun, maha penyayang. Ya. Kalau sudah kita urai suku katanya, maka kita gabung menjadi suatu kalimat yang sempurna. Qalatil Arabu, orang Arab Badui berkata, amana, kami beriman. Maka katakanlah Muhammad, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami orang Muslim, gitu ya. Falama yadkhulul imanu, karena belum masuk ya iman fi qulubikum, di dalam hati kalian. Wa in tuti'ullah, dan jika kalian mengikuti atau mentaati Allah dan Rasulnya, la yatlikum, tidak akan dikurangi oleh kalian, Allah tidak akan mengurangi ya min a'malikum, dari amalan kalian sedikit pun. Itu ya. Jadi kalau kita mau lihat terjemahan aslinya ya, innallaha ghafurur rahim, ya, Allah sesungguhnya Allah maha pengampun maha penyayang. Coba kita klik. Nah, orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, maksudnya Nabi Muhammad, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk atau kami telah Islam, ya, Muslim, karena iman belum masuk di dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang. Nah, kalau kita mau sedikit mentadaburi ayat tersebut, ya, ayat 13 tadi. Jadi orang beriman itu ada mempunyai tahapan, atau di dalam Islam itu ada tahapan-tahapan. Pertama adalah Islam, kemudian beriman, yang kemudian nanti sampai derajat ihsan. Itu kalau di dalam hadis Jibril itu begitu ya. Jadi tahapan-tahapannya orang itu ya Islam, iman, dan ihsan. Nah, orang yang Islam belum tentu serta-merta menjadi beriman ya menurut ayat ini. Kenapa? Ya karena orang Islam itu akan mencapai derajat beriman itu harus paling tidak dia beriman kepada 6 rukun iman. Terus beriman, selain itu dia menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka nanti insya Allah apa orang beriman menurut Allah di ayat yang ke-15-nya itu nanti akan dijelaskan ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu dan seterusnya itu. Ya.
Jadi itulah barangkali dua ayat yang kita bisa kaji atau kita bisa tadabburin. Pertama, Allah menciptakan ya di ayat yang 13 tadi manusia dari dua jenis laki-laki dan perempuan dan menciptakan manusia dalam bersuku-suku berbangsa-bangsa. Kemudian menjelaskan tentang kemuliaan di sisi Allah ternyata bukan sebab suku, bangsa, nasab dan sebagainya, akan tetapi sebab ketakwaan kepada Allah itu. Nah ini penjelasan ada kisah orang Arab Badui ngaku beriman kepada Allah. Langsung Allah wahyukan kepada Rasulullah, katakanlah Muhammad, mereka itu belum beriman. Katakan bahwa dia itu baru tunduk, baru Islam, ya. Karena nanti beriman itu ada tahapan-tahapannya, ya. Itulah kurang lebih ya yang dimaksud dengan ayat ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa mengamalkan dan juga menjadi keyakinan kita tentang petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fil Qur'anil azim wanfa'na bima bihi wal bayan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.